Coba kita warnai starter warna. Nah, coba kita warnai ini merah. Tuh, jadi bagus ya. Oke, kasih ungu. Nah, tuh jadinya seperti apa? Background ya. Tuh, ini bisa dipakai background tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Maman di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran DDG atau Dasar Desain Grafis kelas 10 TKJ. Pada kali ini kita lanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu materi efek ya, menu efek di CorelDRAW. Tapi sebelum itu, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat belajar walaupun pembelajarannya dilakukan secara online atau pembelajaran secara jarak jauh karena masih dalam masa PSBB ya, pandemi COVID-19. Kita jalankan CorelDRAW seperti biasa. Nih, kalau tampilannya seperti ini, saya yakin kalian udah paham. Kita pilih new blank document. Kemudian di sini untuk latihan kita pakainya A4 ya, satuannya cm kita pakai. Kemudian klik OK. Ini selanjutnya untuk zoom levelnya kita pindah atau kita rubah ke to width, lalu geser ke atas supaya tepi kertas bagian atas itu kelihatan. Nah, ini untuk seperti biasa dengan pemahaman itu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ini untuk menu efek. Kita lanjutkannya bagian kedua dari materi menu efek, karena untuk video sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang menu efek sebanyak 3 ya, 3 menu. Menunya ada di sini. Diklik tahan. Gimana? Saya ulangi, diklik tahan. Klik tahan ini. Nah, minggu kemarin itu kita sudah mempelajari tentang blend tool, contour tool, distort tool. Nah, sekarang tinggal ini ya, mulai dari drop shadow. Kita mulai saja untuk drop shadow. Drop itu jatuh, shadow itu bayangan. Jadi ya dalam bahasa Indonesia itu ya bayangan. Bayangan jatuh dari suatu objek. Klik drop shadow ya. Ini kita tidak bisa diterapkan karena belum ada objek sama sekali ya. Jadi kita pertama bikin objek dulu. Misalnya ini sebuah persegi panjang, saya warnai dengan warna biru ya untuk memudahkan. Kemudian coba saya geser ini ke sebelah sini. Saya klik objeknya, kemudian saya pilih lagi drop shadow. Nah, untuk menerapkannya boleh kalian langsung memilih di bagian property bar di sini. Misalnya ini flat top right, flat bottom right dan seterusnya. Misalnya saya pilih dengan yang ini flat bottom right. Ya, klik. Nah, itu bayangannya seperti itu ya. Ini bisa dipindah-pindah, diedit dengan ditunjuk. Perhatikan. Nah, itu sampai bentuk kata panah 4 itu atas bawah kiri kanan, ulangi itu. Nah, itu bisa dirubah. Misalnya kita dekatkan seperti ini, atau posisinya kita rubah arahnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk garis yang di sini itu untuk merubah tingkat ketajaman dari bayangannya, jadi lebih kelihatan atau makin pudar atau tidak, dan makin jelas. Di sini makin pudar bayangannya. Kemudian titik sini itu juga bisa dirubah-rubah ya. Nah, oke. Tuh, coba saya ulangi. Cek yang lainnya, misalnya saya
elips, saya warnai dengan merah, saya kasih bayangan. Kalau tadi dari menu properti bar, kalau sekarang saya drag itu adalah diklik, tahan, geser, kemudian lepaskan. Misal diklik objeknya, kemudian tahan, gesernya kemana, ini kita lepaskan bayangan saya sini. Itu bisa langsung seperti itu ya, seperti biasa. Bisa diedit lagi bayangannya. Ini tingkat ketajaman dari bayangannya. Kenapa bayangannya warna hitam? Kalau di Corel itu bisa ditentukan bayangannya ya, jadi enggak cuma hitam. Di sini bisa dirubah warnanya, mau warna apa. Kemudian untuk menghilangkan efek, misalnya suatu saat kalian mau menghilangkan efek bayangannya, itu di bagian sini clear drop shadow, kita klik. Nah, itu jadi efek dari bayangan terhadap objek tersebut hilang. Contoh lagi, misalnya yang ini kita mau hilangkan efek bayangannya atau efek drop shadow-nya. Ini kok nggak ada ini kayak tadi. Ini harus kita aktifkan dulu drop shadow-nya. Pilih objeknya, aktifkan drop shadow. Kemudian udah Pak, tapi ini kok nggak bisa diklik tuh, nggak nyala, burem. Nanti kita lakukan perubahan dulu sedikit. Nah, tuh lihat di sini dia nyala jadinya, jadi bisa dihilangkan. Nah, seperti itu ya untuk drop shadow. Kemudian menu yang berikutnya ini envelope, kita pilih envelope, kita klik, kemudian envelope seperti ini ya. Jadi hampir sama dengan penggunaan dari shape tool gitu. Kemudian gurita ya. Kemudian untuk efek berikutnya itu ada extrude. Coba kita pilih extrude, tunjuk yang ini, saya kasih drag ya, diklik, tahan, geser, lepaskan. Ini seperti 3 dimensi. Coba pilih objeknya, pilih extrude, klik. Jadi seolah-olah 3 dimensi. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Gitu. Coba saya pilih dan hapus. Ya. Coba ke huruf, misalnya huruf, pilih huruf Z ya. Saya pilih yang lebar atau yang tebal hurufnya. Kemudian saya warnai kuning. Kemudian kasih garis luar di sini. Misalnya hairline ya. Hairline itu tipis ya. Kemudian kasih efek extrude, diklik objeknya, tahan, geser. Nah, dia ngarahnya kemana ini? Oke ya, sekali lagi misalnya tulis nama saya Maman, kemudian saya kasih misalnya ini warna, kasih garis luar, atau misalnya jangan kasih garis luar dulu, langsung kasih efek extrude, diklik, tahan, geser. Nah, apa kok nggak kelihatan? Nah, diingat karena kita belum memberikan garis luar. Nah, kita pilih sini outline pen, pilih yang mana saja, pilih silahkan. Misalnya saya pilih 0,5 poin gitu. Nah, adanya kelihatan. Jadi seolah-olah teksnya atau objeknya itu 3 dimensi ya, jadi ada panjang, lebar, dan tingginya kelihatan.
kita tambahkan misalnya dengan efek yang tadi pakai drop shadow ya. Oh, jadinya malah rancu seperti ini. Jadi penambahannya ada triknya lain, ada trik lain untuk memberikan bayangan objek untuk bentuk-bentuk seperti ini. Tapi dibahas di lain waktu. Ya. Oke, itu untuk extrude. Ya. Nah, kemudian sekarang yang terakhir, ya, dulu ya buat objek, misalnya objeknya saya pilih apa ya? Oh, ini ada hati. Nah, ini ya warnai dengan warna hijau muda. Kalau hijau muda diklik tahan, kemudian kita pilih ini, saya pilih transparan. Objek transparansi berarti ya memberikan efek transparan terhadap suatu objek. Objeknya apapun, bisa gambar, bisa shape, bisa bentuk bidang datar, maksudnya bisa garis, kemudian bisa foto. Nah, foto diletakkan di sini, dimasukkan di sini, kemudian dikasih transparansi, itu bisa ya. Kemudian sebetulnya apapun objeknya itu bisa diberikan efek transparan. Saya klik, misalnya saya klik dari sini ke kanan, tarik. Nah, efeknya seperti itu. Jadi ini tanda kotak gelap itu objek semakin kena efek transparansinya. Kita geser, ini bisa tunjuk ini, tuh lihat. Nah, jadi semakin nggak kelihatan karena ditransparansikan. Atau ini garis ini juga mengatur tingkat transparansinya. Nah, itu ya. Coba kita duplikat ini objeknya. Duplikat itu paling cepat, diklik, tahan, sebelum dilepaskan kita klik kanan, lepas. Nah, baru lepas. Tuh, kelihatan ya, tembus pandang tuh. Nah, jadi tembus objeknya ada beberapa. Oke. Ini saya jadi kasih banyak nih. Oh. Ini karena ada efek dari transparansi. Itu efek transparan. Sekali lagi, kalau tadi efek transparan itu saya menggunakannya langsung menerapkan di klik tarik ya. Misalnya saya kasih objek, kasih transparan warna ungu ya. Kemudian saya kasih transparan, lihat di bagian sini. Ingat kalau tadi saya tarik, klik tahan geser ya, maksudnya pemberian efeknya. Nah, untuk yang ini saya kasih dari sini, pilih uniform, klik uniform. Ini transparan. Apa transparan Pak? Coba kita kasih efek lainnya. Ini saya besarkan. Tuh, kelihatan kan transparan, tembus pandang ya. Nah, kemudian klik lagi, pilih transparan. Ini tadi uniform, saya pakai linear, itu ini radial seperti itu, kemudian conical, kemudian square dan lain sebagainya. Ada two color pattern, banyak nih color pattern, kemudian full color pattern. Aduh, nah ya, coba ini kita kelihatan ya, ada patternnya. Coba misalkan, nah itu kayak batik-batik gitu ya. Ini pilihannya dari sini. Nah ini tuh bisa untuk apa namanya background ya. Oke, coba kita pilih yang besar aja ya. Sebagai contoh, saya double klik di bagian rectangle, itu otomatis kita membuat bentuk objek dengan ukuran sehalaman.
warnai misalnya dengan ungu, kemudian saya aktifkan transparansi, saya pilih bitmap atau full color pattern. Nah, tuh jadinya seperti background ya. Ini bisa dipakai background tuh. Nah, ini tingkat pengaturan dari transparansi di sini di bagian propertinya. Oke, itu menu efek bagian 2 ya. Bagian 2 maksudnya group shadow, envelope, extrude, kemudian transparansi. Itu materi menu efek pada Corel Draw dengan Pak Maman. Terima kasih atas perhatiannya, atau terima kasih atas kunjungan ke channel Mayasta. Tetap semangat kalian belajar walaupun jarak jauh, dan tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun dan pakai dengan air yang mengalir. Oke. Oh ya, satu lagi, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.